Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku belanja ke pasar lagi teman-teman. Nah, di sini aku mau bawa teman-teman belanja secara online ya, yaitu ke pasar tradisional Pasar Pagi Arengka. Nah, ini tadi aku udah selesai ya teman-teman beli ikan. Pas beli ikannya aku nggak videoin. Seperti biasa aku tuh beli ikan di abang langganan aku itu ya teman-teman. Dan kalau untuk jenis ikan saat ini nggak banyak ya teman-teman. Katanya lagi nggak musim gitu. Nah, itu ikannya juga nggak ada pilihan. Ya udah aku beli ikannya nggak beberapa macam ya teman-teman. Nah, setelah beli ikan ini lanjut tadi aku juga beli kelapa parut ya. Dan dilanjut di sini aku beli cabai, cuma ini cabenya aku beli cabai hijau aja teman-teman karena aku masih punya stok cabai merah dan perbumbuan yang lainnya di rumah. Nah, di sini aku juga beli wortel, rencananya aku mau bikin sop gitu ya teman-teman. Aku tuh masih ada sisa tulangan di dalam freezer gitu, jadi untuk sayurnya aku bikin wortel aja. Lanjut di sini aku beli ikan sungai ya teman-teman. Nah, di sini aku beli ikan slice. Ikan slice itu ya kalau yang kecil-kecil itu 1 kilonya itu 50 ya teman-teman. Dan di sini aku juga beli eh, ikan baung. Untuk ikan baung 1 kilonya itu 70.000 ya teman-teman. Nah, di sini untuk ikan slice-nya aku minta tolong dibersihkan langsung sama kakak itu. Nah, karena kan ikan slice itu kecil-kecil teman-teman, jadi bikin mumet juga buat membersihkannya. Nah, jadi aku minta tolong aja sekalian membersihkan untuk si ikannya. Ini lanjut, aku udah sampai di rumah aja ya teman-teman. Video aku di perjalanan gak aku videoin ya, karena aku ke pasarnya itu cuma berdua si adek Rafiq aja. Tadi itu aku pulang ngantar si abang Razik MDA, jadi aku lanjut aja ke pasar. Kebetulan di sini stok perikanan aku di kulkas sudah kosong gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku beli ikannya itu cuma sekitar 4 macam gitu ya teman-teman. Dan kalau aku pun belanja banyak aku nggak bisa bawa ya karena rempong ya kan, bawa si adek Rafiq juga ke pasar. Nah, itu aja di pasar itu tadi dia minta digendong loh teman-teman. Nah, kebayangkan gimana gendong anak bawa belanjaan, jadinya aku ngalah aja teman-teman buat belanja yang lain. Dan kebetulan juga di rumah itu yang habis cuma stok ikan. Kalau untuk bawang dan percabean masih aman ya teman-teman untuk 1 minggu ini. Ini aku tuh tag videonya ini di hari Jumat ya teman-teman. Tak kenapa sekarang aku tuh ketagihan belanja di hari Jumat, dan kebetulan juga stok belanjaan aku tuh habisnya juga di hari Jumat loh teman-teman. Mungkin karena aku belanja juga minggu kemarin di hari Jumat kali ya. Nah, di sini aku langsung aja foodprep ya teman-teman. Aku foodprep aja untuk perikanannya. Nah, itu tadi untuk perikanan udah dibersihkan di pasar ya teman-teman. Jadi sampai di rumah aku tinggal pindahkan ke wadah. Dan kalau untuk nyucinya itu cukup 1 kali aja sekarang. Kalau mau masak baru diulang lagi buat mencucinya. Kalau aku cara menyimpan ikannya seperti ini ya teman-teman. Aku kadang cuci 1 kali aja, kadang enggak, langsung aku masukkan ke freezer aja teman-teman. Kalau kata si abang jualan ikan itu, kalau agar ikannya itu rasanya itu tetap manis, yang nyimpannya itu jangan dibersihkan, langsung dengan eh, insang-insang atau dengan darah-darahnya itu dimasukkan ke dalam box baru disimpan di freezer. Nah, tapi di sini karena aku malas buat bersih-bersih, aku minta lanjut aja bersih-bersihkan tadi di pasar ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman gimana nih cara nyimpan ikannya? Apakah sama seperti aku? Kadang-kadang dibersihkan, cucinya itu cuma 1 kali, kadang-kadang ada juga ya kan orang itu, ada sih video teman-teman sebagian aku lihat kalau caranya menyimpan ikan itu dibersihkan terus langsung dimarinasi gitu baru dimasukkan dengan freezer.
Kalau tip dari aku ya teman-teman, sebaiknya kalau nyimpan ikan itu jangan dibersihkan ya, langsung aja kita pulang dari pasar itu masukkan ke dalam pot kontainer, lalu disimpan langsung ke dalam freezer. Nah, aku tuh dapat tip dari abang-abang jualan ikan yang di pasar itu ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, aku nyucinya satu kali aja buat ngilangin sisi-sisi ikan aja. Jadi pas mau masak baru aku cuci bersih lagi untuk ikannya. Nah, ini di pasar tadi ya bang itu untuk sirip-siripnya itu nggak terlalu dibersihkan teman-teman, yaitu cuma buang sisik, cabut insang. Nah, kalau untuk siripnya itu aku ulang lagi membersihkannya di rumah ya untuk membuangnya. Nah, tadi aku juga beli ikan kerapu itu 1 kilo 50. Sebetulnya kalau kata abang tuh kalau ikan lagi musim, yang kecil-kecil itu cuma 40 1 kilonya ya teman-teman. Katanya dia tuh malu menjual sama aku 50.000. Jadi aku minta kalau malu 40 aja. Terus abang tuh bilang untuk modalnya aja 1 kilo 48.000. Nah, aku tuh beli ikan gak mau nawar-nawar ya teman-teman. Misalnya aku cocok dengan harga aku belanja, kalau nggak cocok aku cari yang lain aja. Karena aku tuh sifat orangnya paling susah buat menawar gitu ya teman-teman. Aku tuh paling nggak pandai buat tawar menawar kalau soal untuk makanan. Lain cerita kalau beli pakainya teman-teman mesti aku tawar. Tapi kalau untuk soal perut, kayak seperti belanja ikan, cabai, bawang, aku memang nggak pernah nawar sama sekali ya teman-teman. Karena menurutku kalau untuk perut, kalau orang nggak ikhlas kita tawar terlalu rendah, nanti yang jual nggak ikhlas, takutnya nanti nggak berkah yang kita makan ya. Nah, ini lanjut ikannya, langsung aja aku masukkan ke dalam freezer, takutnya kalau kelamaan di luar nanti busuk ya teman-teman, dan si lalat pun bakalan berterbangan gitu. Apalagi kalau udah ada kantong kresek ikan di luar, kalau untuk lalatnya itu paling cepat banget untuk masuk rumah loh teman-teman. Nah, di sini aku masak besok pagi, aku nggak simpan di freezer, cukup aku simpan di chiller aja teman-teman. Karena kan ini mau aku masak juga untuk di pagi harinya. Nah, ini langsung aja ya aku simpan ke dalam chiller. Lanjut, di sini aku mau unboxing belanjaanku yang lain. Tadi tuh di sini aku beli pepaya. Pepayanya itu 1 kilo 7.000 ya teman-teman. Nah, itu aku beli dua. Itu duitnya tadi sekitaran 10.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, lanjut ini aku juga beli wortel dan aku juga beli cabai hijau. Cabai hijau aku beli seperempatnya itu 9.000. Nah, kalau untuk wortel aku lupa ya teman-teman. Nah, ini tahu tahu Bandung satu bungkusnya itu 10.000. Aku juga beli kelapa. Nah, yang paling mahal itu petai loh teman-teman. Itu petai aku beli 10.000 ya, dua papan aja dapatnya. Karena memang petai saat ini juga lagi mahal-mahalnya teman-teman, dan lagi langka-langkanya juga. Selesai foodprep, ini lanjut aku mau berberes ya teman-teman. Aku mau ganti spraynya bapak aku, sekalian aku mau berberes juga di area karpet ini ya teman-teman. Karena si adik Rafiq itu makan berserakan, takutnya nanti ada semut ya teman-teman. Terus kasihan ya kan, bapak aku nanti dikerumungin semut kalau pas lagi tidur. Ya udah, di sini aku lanjut berberes saja teman-teman. Dan ini memang udah 1 minggu untuk spraynya, baru aku ganti teman-teman. Kalau nggak salah Sabtu kemarin ya teman-teman, aku juga udah ganti untuk spraynya. Nah, ini lanjut seperti biasa, aku mau kibas-kibas juga menggunakan sapu lidi ya teman-teman. Tapi di situ si adik Rafiq dia itu mau membantu, tapi yang ada bikin kita itu jadi lama buat kerjaannya ya teman-teman. Nah, di situ bapakku aku suruh duduk di luar dulu ya teman-teman, karena kan aku mau berberes dan aku juga mau ngepel gitu. Takutnya nanti kalau bapakku jalan dia jatuh ya teman-teman, karena kan kalau ngepel lantainya licin gitu. Nah, ini aku juga sekalian mau sapu-sapu debu-debu yang di bawah kursi itu teman-teman.
Jadi mau aku geret-geretin juga nanti untuk kursinya. Makanya di sini aku minta bapakku duduk di depan dulu ya teman-teman, sambil aku berberes di ruangan ini. Ya namanya juga orang tua ya teman-teman, aku minta keluar duduk, tetap aja masih berjalan di dalam. Terus aku bilang takutnya nanti jatuh pas aku ngepel, jadi sementara itu tunggu dulu sebentar di luar. Nah ini lanjut ya teman-teman, tadi aku udah berberes juga di bagian karpet. Nah untuk kasur ini berat banget loh teman-teman, walaupun dia itu busa semua. Kalau nggak salah waktu aku beli itu aku minta yang bahan laktek, jadi ini memang full busa, tapi busanya itu berat dan keras gitu loh teman-teman. Nah kan nampak di videonya bapakku masih mondar-mandir dari luar ke dalam. Aku suruh duduk juga dia nggak mau gitu ya teman-teman. Ya namanya gimana lagi ya, orang tua udah umuran, pasti dia itu pikirannya itu udah kembali kayak anak-anak lagi ya teman-teman. Nah jadi memang kita tuh harus super sabar buat menghadapinya. Dan ini juga adalah salah satu tabungan amal kita ya teman-teman, karena memang diuji banget untuk kesabaran kita kalau kita menjaga orang tua ya teman-teman. Makanya kalau kita sabar menghadapi, bonusnya surga ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku mau kibas-kibas juga itu kursi tempat neneknya anak-anak tidur ya teman-teman. Nah ini mau aku lipat juga setelah aku kibas-kibas, biar nanti aku bisa membersihkan debu di bawah kursi itu juga ya teman-teman. Nah di situ teman-teman juga lihat kan gimana rempongnya anak kecil aku tuh mau membantu aku, tapi yang ada bikin pekerjaan aku tuh makin lama loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, biar dia tahu juga ya gimana caranya buat berberes gitu. Nah kalau dia masih aktif, aku tuh masih senang ya teman-teman, itu tandanya anakku masih sehat gitu ya. Karena kan kalau anak itu dia berarti tandanya anak tuh lagi sakit atau lagi demam gitu ya teman-teman. Nah di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah nih, teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini. Lagi ngapain aja? Lagi istirahat kah? Atau lagi berberes sama seperti aku? Aku temani ya istirahat yang berberesnya lewat video aku ini. Nah ini lanjut, aku juga mau bersih-bersihkan debu di bawah meja tempat TV ini ya teman-teman, atau lemari yang dekat TV ini. Karena kan kalau udah berberes itu pasti merembetnya itu kemana-mana ya teman-teman. Nah kadang-kadang itu pun tadi pagi itu sebetulnya aku tuh udah bersihkan juga kamar mandi, udah aku bersihkan pakai pembersih kayak gosokan hijau itu ya teman-teman, biar nggak licin untuk lantainya. Walaupun kadang setiap hari aku gosok gitu untuk lantainya, tapi tadi aku juga gosok lagi ya teman-teman. Aku tuh setiap hari mesti gosok untuk lantai itu karena takut licin ya kalau nanti entah neneknya anak-anak atau kakeknya anak-anak itu ke kamar mandi. Jadi mesti was-was banget aku sekarang loh teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku mau sapu-sapu juga di bagian dalam ini. Aku pun udah nyapu ke kamar, tapi untuk bagian kamar nggak aku record ya teman-teman. Nah di situ neneknya anak-anak mau naruh anduk keluar gitu teman-teman. Cuma aku bilang duduk dulu di atas kursi, aku mau beberes dulu untuk debu-debu yang ada di bawah kursi ini. Nah walaupun setiap hari kita sapuin, debunya itu pasti tetap ada ya teman-teman. Mungkin karena kondisi jalan, kondisi rumah yang dekat jalan gitu ya teman-teman. Nah ini pun aku kalau geret-geret ini seperti biasa seminggu sekali ya teman-teman, karena memang berat banget untuk menggeret-geret kursi ini. Nah di sini aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mendukung aku sampai saat ini dengan cara menonton video aku dari awal hingga akhir ya teman-teman, tanpa di skip-skip. Karena tanpa kehadiran teman-teman semua, mungkin akun aku nggak akan bisa berkembang dan aku nggak akan bisa sampai di titik ini.
Tapi bagi teman-teman yang bosan liatin video aku gitu-gitu aja, boleh ya di skip. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa ya share video aku ke top komunitasnya dan ke akun sosial yang teman-teman punya. Dan video aku ini cuma sekedar hiburan ya teman-teman. Aku tuh mengabadikan aktivitas keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga lewat YouTube ini, dan aku juga berharap ya semoga teman-teman senang dan termotivasi dengan video aku ini. Karena tahu ada teman-teman yang lagi mager, jadi pas nontonin video aku ini bisa tumbuh semangatnya juga ya buat berberes. Kalau di situ tadi aku belum sempat buat ngealas spraynya itu, tapi kakeknya anak-anak itu udah keburu masuk ke dalam ya teman-teman, jadi aku nggak bisa bikin videonya itu sampai aku ngalas tempat tidurnya, maksudnya gitu ya teman-teman. Karena itu pun aku butuh waktu menunggu sekitar setengah jam gitu ya teman-teman buat ngalasin kasur ini, karena si adek Rafiq pun di situ dia main dulu dengan mainannya, jadi dia nggak bolehkan aku buat ngalasin kasur ini. Ya udah aku ngalah aja teman-teman daripada nanti masalahnya jadi panjang, dia nangis gitu, jadi bakal bikin jadi masalah gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kota Pekanbaru, Riau. Aku mempunyai 4 putra ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku udah selesai nih sapu menyapunya, dan lanjut mau aku pel juga sekalian. Aku tuh kalau ngepel setiap hari ya teman-teman. Jadi pagi itu selesai masak aku lanjut berberes, terus aku lanjut juga ngepel-ngepel. Nah karena kan apalagi kalau punya anak kecil ya teman-teman, pasti banyak banget kan bekas-bekas makanan yang lengket di lantai itu, jadi bikin kaki nggak nyaman kalau menginjaknya. Apalagi kadang-kadang adek Rafiq itu minum susu ditumpahin gitu ya teman-teman, terus karena susu itu kan lengket kalau yang manis-manis itu di lantai teman-teman. Kadang adek Rafiq itu makan terus nasinya juga berserakan, itu juga bikin lengket di bagian lantai. Nah itu kelihatan kan aku belum selesai kerja, kakeknya anak-anak udah masuk lagi ke dalam, jadi aku suruh aja dia duduk di atas kasur ini dulu ya teman-teman sampai lantainya itu betul-betul kering gitu ya teman-teman. Nah makanya di sini aku ngambil videonya nggak sampai aku ngalasin spraynya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini aja durasinya udah lumayan panjang gitu, karena sayang aja teman-teman kalau nggak di-upload barengan dengan belanja ke pasar dan foodpret, karena video foodpret dan belanja ke pasar itu menurutku nggak terlalu panjang juga ya teman-teman. Makanya ini aku tambahin aja durasinya dengan aku berberes. Nah ini aku udah sampai juga di bagian teras, aku udah selesai juga buat nyapu. Ini lanjut buat ngepel-ngepel di teras. Nah sampai di sini dulu ya videonya aku. Assalamualaikum, bye bye.